Orang ini hanya karena dia terlambat bekerja, dia melihat Roger ditembak mati. Tom segera bersembunyi di pojok, tidak berani bernapas. Untungnya, pembunuhnya tidak mengetahuinya. Saat si pembunuh menangani jenazahnya, Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di toilet. Dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba dia melihat seseorang di toilet. Saya hampir pingsan saat melihat pemandangan ini. Keamanan juga terbunuh. Dia takut dengan suara air mengalir. Saat ini, Tom mendengar langkah kaki di luar. Dia segera menutup pintu kamar mandi. Tapi pada dasarnya tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Saya hanya bisa menginjak toilet. Dan orang yang datang adalah pembunuhnya tadi. Dia berlumuran darah, bersiap untuk mencucinya. Tom ketakutan dan berkeringat dingin. Pembunuhnya tidak pergi setelah mencuci darahnya. Tapi di depan pintu seberang Tom bersiap untuk bertransaksi. Apakah kamu baik-baik saja di dalam? Lemparkan aku kuncinya. Tom sejenak panik, ditemukan pasti akan mati. Dia segera duduk di tanah, memanfaatkan ruang itu. Melihat si pembunuh hendak menemukannya, dia lari ke kamar sebelah. Bahkan pembunuhnya tidak mengetahuinya, namun saat Tom menginjak toilet. Untungnya, si pembunuh mengira itu dibuat oleh pihak keamanan dan tidak menyadarinya. Dia memecahkan radio penjaga keamanan menjadi beberapa bagian dan meninggalkan kamar mandi. Namun Tom tidak berani bergerak dalam waktu lama. Kemudian si pembunuh datang ke ruang dokumen perusahaan. Melihatnya membuka koper dengan peluru yang mudah terbakar saja rasanya ingin membakar sesuatu. Di sisi lain, Tom menunggu si pembunuh pergi dan segera mengubah posisinya. Tom, kenapa kamu masih di sini? Pelan-pelan sedikit. Apakah aku rendah hati? Dia segera memberitahu Roger bahwa ada seorang pembunuh. Tom menariknya untuk melarikan diri. Tetapi ketika mereka sampai di lift, mereka mendapati lift itu berhenti. Tanpa kunci lantai, lift tidak dapat digunakan. Mereka hanya bisa mencari jalan keluar lain. Mereka dengan cepat mencapai pintu tangga, tetapi pintu keluar juga dirusak oleh si pembunuh. Kali ini, aku tidak bisa keluar lagi. Jadi keduanya memutuskan untuk berpisah. Tom menyuruh Roger untuk mencoba menggunakan komputer untuk memanggil polisi. Dan saya akan melihat apakah ada orang lain. Namun di seberang pintu muncul sesosok tubuh yang berjalan ke arahnya. Ia segera berlari kembali ke cara lama. Tom, jaringannya terputus. Jangan bicara. Dan sosok tadi adalah pembunuhnya. Namun ketika si pembunuh lewat, dia menyadari lokasi Tom dan berjalan perlahan. Keduanya bersembunyi di bawah meja tidak berani bergerak. Karena di belakang mereka ada pembunuh berdarah dingin. Ketika keduanya merasa akan ketahuan, si pembunuh hanya dengan hati-hati mencabut daya komputer. Lalu dia berbalik untuk pergi. Tom melarikan diri dan melihat si pembunuh berjalan pergi. Saya memahami bahwa cepat atau lambat hal itu akan ketahuan. Mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, mereka harus bertindak. Namun setelah melalui kejadian barusan, Roger sudah ketakutan dan ketakutan. Saya juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya menggunakan pas kami untuk menemukan telepon. Ku akan mencari bosku, kita pergi dari sini ya. Setelah mendengarkan perkataan Tom, Roger akhirnya terhibur. Dia segera berlari menuju Tom yang sedang bekerja. Untungnya, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tapi ada telepon yang merekam semuanya. Ternyata sebelum Tom pulang kerja, dia mengetahui bahwa Roger sedang memantau dokumen produksi obat tanin yang dia tangani. Jadi dia menyembunyikan ponselnya untuk merekam. Roger menemukan ponselnya dan segera menelepon istrinya. Namun tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Saya tidak tahu kapan pembunuhnya datang di belakangnya. Bahkan dengan ekspresi tenangnya, suara gemetar Roger masih terlihat. Pada saat yang sama, Tom di luar juga mengetahui bahwa Roger dalam bahaya. Pembunuhnya menyuruh Roger untuk segera menutup telepon. Dan Tom tidak sabar lagi, dia harus mencari senjata untuk menyelamatkan Roger. Namun si pembunuh kini menodongkan pistolnya ke kepala Roger. Apakah ada orang lain yang bekerja lembur hari ini? Tidak lagi, ini sudah berakhir. Ini hanya aku. Namun untuk membuang mayatnya dengan benar, si pembunuh tidak menembak melainkan menemukan kabel listrik untuk mencekik leher Roger. Biarpun dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan, itu tetap percuma. Dan Tom di sisi lain berlari membawa senjata. Namun ketika dia berlari kembali, dia hanya menemukan kantornya kosong. Agar tidak ketahuan oleh orang lain, dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Dia sangat pandai menyembunyikan ponselnya sebelumnya. Kemudian segera angkat telepon dan hubungi 911. Sayangnya ponsel yang selalu merekam, tetap tidak bisa terkoneksi dengan panggilan, lalu mati. Anda hanya dapat menyambungkan sumber listrik untuk mengisi daya baterai dan menunggu untuk menghidupkan perangkat. Tapi si pembunuh belum muncul, dia hanya bisa berhati-hati. Dan kini dia pun menemukan mayat Roger di sebelahnya. Dia segera mengambil paspor Roger. Tiba-tiba terdengar suara si pembunuh.
Tom bersembunyi di balik meja dengan panik, tidak berani berhenti di sini. Dia segera berlari ke ruangan gelap berikutnya. Dia bersembunyi di pintu belakang dan diam-diam mengamati tindakan si pembunuh. Hampir ketahuan, tapi begitu Tom menghela nafas lega, si pembunuh menyeret mayat itu kembali ke kamar. Tom sekarang merinding di sekujur tubuhnya, karena pada dasarnya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, dering telepon menarik perhatian si pembunuh. Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk segera keluar dari kamar. Namun si pembunuh menemukan ponselnya dan melihat proses kejahatannya. Dan si pembunuh juga mengetahui nama Tom dari ponselnya dan melihat fotonya. Tom, orang ini menyalakan api hanya untuk menarik perhatian Hall di lantai seberang. Karena ada seorang pembunuh yang mengejarnya di lantai ini, Tom ingin Hall memanggil polisi untuknya. Tapi di sampingnya terdengar suara. Dia segera berlari keluar pintu dan menyapa si pembunuh yang sedang memegang senjata pemadam kebakaran. Rencananya gagal, Tom berbalik dan lari. Dan si pembunuh datang ke kamar untuk memadamkan api. Melihat Hall di lantai seberang ingin memanggil polisi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada pihak lain, "Saya bisa menelepon polisi tanpa bantuan." Dan Tom sekarang berlari ke meja depan. Dia menggunakan komputer untuk mengatur pas dan merusak mesin kartu. Sekarang hanya kartunya yang bisa digunakan. Dan si pembunuh benar-benar terkunci. Kemudian Tom mematikan listrik di seluruh gedung. Karena hanya dengan begitu aku bisa merasa nyaman untuk bertindak. Tom memiliki izin yang nyaman sepanjang perjalanan. Saya akhirnya menemukan bos saya sedang berbicara dengan Lorraine. Jadi cepatlah untuk memperjelas situasinya kepada kalian berdua. Dia hendak menyuruh mereka memanggil polisi, ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Orang yang datang adalah si pembunuh yang mencari Tom. Dan Lorraine mengira ketika dia datang untuk membunuhnya, dia berdiri untuk melawan dan secara tidak sengaja tertembak mati. Pada saat si pembunuh pergi mengambil barang-barang Lorraine, Tom menyelinap keluar kamar. Pembunuh itu memperingatkan Alan untuk menunggu di kamar. Lalu dia berbalik untuk pergi. Alan melihat Lorraine mati dan tidak bisa tenang. Dia memberitahu Tom bahwa ini adalah istri Gambizi, yang juga merupakan saksi untuk mengidentifikasi Gambizi. Oleh karena itu Tom menduga pembunuhnya adalah anak buah Gambizi. Tapi saya penasaran kenapa dia membunuh orang dan tidak pergi. Jadi keduanya memutuskan untuk melakukan pengintaian. Namun ketika mereka menemukan si pembunuh, mereka menemukannya sedang mencoba mengetuk pintu ruang arsip. Tapi tanpa izin dasar tidak bisa masuk. Jadi keduanya memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk mencari cara melarikan diri. Namun Tom tidak pergi jauh ketika tiba-tiba dia mendengar telepon berdering. Tom mengikuti bel ke ruang umum. Demi keamanan dia merangkak di tanah perlahan-lahan bergerak maju. Keduanya akhirnya menemukan telepon berdering. Tapi melihat urutan angka yang familiar, dia kembali mengernyit. Karena itu nomor teleponmu. Alan segera mengerti bahwa ini adalah jebakan seorang pembunuh. Sayangnya sudah terlambat. Untungnya, kemampuan menembak si pembunuh itu normal. Keduanya beruntung bisa keluar. Mereka mengandalkan keunggulan umpan untuk meninggalkan si pembunuh untuk sementara waktu. Namun si pembunuh dengan cepat mendobrak pintu itu dengan kapak. Tom akan membawa Alan ke ruang arsip aman. Tapi khawatir menggunakan pas yang salah. Melihat si pembunuh datang di hadapannya, Tom akhirnya berhasil membuka pintu dan bersembunyi di dalam. Dia segera membalut luka Alan. Kemudian dengan bangga mengucapkan terima kasih atas telepon yang diberikan si pembunuh kepadaku. Namun langsung ketahuan tidak bisa digunakan karena tidak ada passwordnya. Dan si pembunuh menggunakan telepon Tom untuk mengelabui pacarnya agar datang. Tom melihat si pembunuh pergi dan hanya bisa marah dan tidak berdaya. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat kedua paspor itu dan mendapat ide. Setelah itu, saya pergi ke percetakan. Pembunuh itu ada di sampingnya dan tidak butuh waktu lama bagi Anna untuk tiba. Dia mengunci lift lagi, lalu menodongkan pistol ke kepala Anna lalu menginjak-injak ponselnya. Kemudian mengancam Anna untuk memaksa Tom menyerahkan paspornya. Namun Tom menyuruh si pembunuh untuk melepaskan Anna terlebih dahulu. Saat keduanya sedang bertengkar, Alan langsung keluar untuk menengahi. Dia menceritakan kebutuhan kedua belah pihak, namun si pembunuh juga tahu cara melemparkan senjata untuk mendapatkan paspor dan kemudian melepaskan Anna. Tapi detik berikutnya dia mengeluarkan senjata lain. Untungnya tidak dalam bahaya. Pembunuh itu membawa Alan ke ruang arsip. Tiba-tiba Alan merasa kesal dengan pembunuh yang memukulnya. Ternyata keduanya berada di perahu yang sama. Pembunuh itu kemudian menembakkan peluru ke ruang dokumen. Tapi saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Tom dengan pistol. Namun si pembunuh segera menembakkan semua peluru di pistolnya. Anna, cepatlah. Pembunuhnya mencoba membuka pintu dan tidak bisa membukanya. Ternyata izinnya sebenarnya ada di tangan Tom. Dan kartu yang ada di tangan si pembunuh hanyalah dia menggunakan printer palsu.
Pembunuh itu bereaksi ingin mematikan bom waktu, tetapi api berkobar dan membakar lengannya. Dia berusaha memadamkan api, namun upayanya gagal. Asap hitam langsung menyelimuti seluruh ruangan. Pembunuh itu berjuang beberapa kali tetapi tetap tidak bergerak. Tom melihatnya tidak bergerak dan masuk ke kamar. Pertama-tama ambil senjata si pembunuh, lalu padamkan api besar di dalam ruangan. Namun saat aku berbalik, aku tidak menemukan sosok si pembunuh dimanapun. Kemudian si pembunuh menyelinap ke Tom dari belakang. Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. Kamu tidak pernah tahu, dan penembaknya adalah Alan yang khawatir akan terbongkar. Tom bergegas memeriksa terlebih dahulu. Namun si pembunuh hanya mengucapkan beberapa digit lalu berhenti bernapas. Alan membuatnya merasa sangat aneh saat ini. Meskipun bahayanya telah dihilangkan, tujuan si pembunuh untuk membakar ruang dokumen membuatnya sangat sulit untuk dipahami. Begitu dia menemukan dokumen produksi tanin di atas meja, dia memahami tujuan si pembunuh. Ternyata dia ingin menutupi peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan perusahaannya. Namun memberitahu Alan tidak dihiraukan. Sekarang dia ingat nomor yang diucapkan si pembunuh sebelum dia meninggal, dan telepon berdering dari kemeja Alan. Tom akhirnya mengerti bahwa orang yang berbicara dengan si pembunuh adalah bosnya. Dan Alan akhirnya mengatakan bahwa karena uang itulah dia ingin membantu perusahaan menghancurkan dokumen ini. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Tom, mengetahui kebenarannya, mengabaikan pembelaannya dan memutuskan untuk mengumumkannya kepada publik. Di akhir film, Alan mengambil pistolnya dan menuju matahari pagi, membayar keserakahannya.